Pasti kalian pernah dengar kan tentang istilah impuls dan momentum? Tapi, apakah kalian tahu bagaimana penerapan konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk membantu manusia menemukan karya ciptaan baru yang akan sangat membantu dalam melakukan kegiatan sederhana seperti mengepak telur? Berikut adalah salah satu permasalahan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Alfie adalah seorang pengusaha. Dia biasa menjual telur secara online. Pengantaran telur dilakukan menggunakan motor. Akan tetapi, telur yang diantar sering pecah atau bahkan remuk di jalan sebelum sampai ke pelanggan. Hal tersebut dikarenakan selama perjalanan seringkali terjadi impuls dan perubahan momentum. Sekarang, Alfie harus memikirkan cara pengepakan telur yang baik dan efisien untuk 6 telur, sehingga bisa diantar ke pelanggan dalam keadaan baik dan tidak pecah. Bagaimanakah cara mengepak 6 telur tersebut menggunakan konsep impuls dan momentum serta dengan biaya modal yang rendah agar tidak retak saat sampai pada pelanggan? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, terdapat beberapa kunci utama yang harus diperhatikan, yaitu pertama, model pengepakan harus terlihat rapi, menarik, dan efisien, yaitu efektif namun tetap ekonomis. Kedua, bahan harus terbuat dari bahan yang mudah didapatkan dan tidak mahal. Ketiga, jika diguncangkan ke kiri dan kanan, serta ke atas dan bawah dengan cepat, telur tidak akan retak. Dan terakhir, jika dijatuhkan dari ketinggian 60 cm, telur tidak akan retak. Karena grup kami akan menggunakan salah satu konsep di dalam pelajaran fisika, yaitu impuls dan momentum, kami akan menjelaskan terlebih dahulu definisi, rumus, teorema, dan konsep impuls dan momentum yang terkait. Apa itu momentum? Setiap benda yang memiliki massa dan sedang bergerak dengan kecepatan tertentu atau gerak lurus beraturan dikatakan memiliki kekuatan gerak atau momentum dalam istilah fisika. Momentum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu massa, kecepatan, dan arah. Maka dapat dikatakan bahwa definisi momentum adalah besaran vektor dari massa yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Rumus momentum adalah sebagai berikut. P sama dengan M kali V. P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Karena momentum adalah besaran vektor, maka arah benda bergerak juga akan mempengaruhi nilai momentum yang dialami benda. Sama seperti koordinat kartesius, kecepatan benda yang bergerak ke atas atau kanan akan bernilai positif, sementara kecepatan benda yang bergerak ke bawah atau kiri akan bernilai negatif. Lalu, apa itu impuls? Jika terdapat gaya resultan yang bekerja pada benda sehingga benda mengalami perubahan kecepatan, yaitu gerak lurus berubah beraturan dan dari semula diam bisa bergerak atau sebaliknya, maka benda itu mengalami impuls. Impuls dipengaruhi oleh 3 faktor berbeda, yaitu gaya, waktu, dan arah. Maka, definisi impuls adalah perubahan momentum yang didapatkan dari hasil pengalian gaya resultan yang bekerja pada suatu benda selama selang waktu tertentu sambil memperhatikan arah kecepatan benda tersebut. Rumus impuls adalah sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T. I adalah impuls, F adalah gaya, dan T adalah waktu. Teorema hubungan impuls dan momentum. Apakah impuls dan momentum saling terkait? Tentu iya. Bila benda sedang mengalami perubahan momentum, maka benda itu mengalami impuls. Bila benda mengalami impuls, maka benda itu akan mengalami perubahan momentum. Teori tersebut didapatkan dari rumus sigma F sama dengan massa kali akselerasi, dan akselerasi sama dengan kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T atau perbedaan waktu. Jika rumus akselerasi dimasukkan ke dalam rumus gaya, maka akan didapatkan hasil F sama dengan massa kali dalam kurung kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan delta T tutup kurung yang kemudian menjadi F kali delta T sama dengan massa dikali dengan dalam kurung Vt minus V0 tutup kurung yang dapat disederhanakan lagi menjadi I sama dengan P akhir minus P awal atau impuls sama dengan momentum akhir dikurang dengan momentum awal, atau dengan kata lain, impuls sama dengan perubahan momentum. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai impuls sama dengan nilai perubahan momentum. Berdasarkan teorema hubungan impuls dan momentum tersebut, kami perlu menemukan cara untuk mengurangi waktu sentuh telur saling bertumbukan atau bertabrakan antara satu sama lain, atau dengan sisi dan sudut kemasan agar dapat mengurangi risiko telur retak selama proses pengantaran. Kami berencana untuk menerapkan konsep impuls dan momentum yang sama seperti matras yang empuk untuk mengurangi kekerasan benturan yang dialami atlet
serta kantung udara dan sabuk pengaman yang mengurangi waktu sentuh antara pengendara mobil dengan dashboard. Bedanya adalah kami akan menggunakan bubble wrap dan kertas koran untuk berperan sebagai matras atau kantung udara, sementara benda utama yang perlu dilindungi adalah telur. Oleh karena itu, kami pun membuat rancangan kemasan telur sebagai berikut. Yang pertama, kami akan menggunakan kardus sebagai bahan kemasan utama. Kardus cenderung lebih empuk sehingga benturan yang dialami telur ketika bertabrakan dengan sisi atau sudut kemasan tidak akan terlalu keras. Yang kedua, kami akan memilih kotak kardus yang ukurannya pas, tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu lebar, agar tidak terlalu banyak ruang kosong untuk telur bergerak. Lalu yang ketiga, kami akan membuat 6 slot atau dinding-dinding kecil berbahan kardus di dalam kotak. Masing-masing slot akan berisi satu telur agar telur tidak akan saling bertabrakan ketika diguncangkan ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, masing-masing sisi dan bagian bawah slot akan dilapisi bubble wrap untuk melindungi telur yang rentan retak atau pecah. Bubble wrap yang bermassa ringan serta berisi udara akan memperlambat waktu sentuh antara telur dengan kemasan, sehingga mengurangi gaya impulsif yang bekerja pada telur ketika diguncangkan. Bubble wrap dinilai lebih efektif dalam melindungi benda yang rentan retak atau pecah dibandingkan dengan kertas atau busa, karena bermassa ringan dan berisi udara, sehingga mampu menyerap sebagian dari gaya guncangan atau energi kinetik yang seharusnya bekerja langsung pada benda yang dilindungi. Yang kelima, telur akan dirapisi oleh kertas koran terlebih dahulu. Peran kertas koran adalah untuk menghindari kontak langsung antara telur dengan kemasan, agar dapat mengurangi gaya impulsif yang bekerja pada benda, sehingga benturan yang dialami telur tidak terlalu keras. Kertas yang berperan sebagai lapisan pelindung luar telur akan menyerap sebagian dari energi kinetik yang bekerja pada benda terlebih dahulu jika bertabrakan. Energi yang diserap kertas koran akan lebih sedikit dibandingkan bubble wrap, namun tetap dapat mengurangi resiko telur untuk pecah. Lalu yang keenam, bagian atas ke-6 slot akan ditutupi oleh lapisan bubble wrap, agar telur tidak retak bila terjadi benturan di bagian atas kotak. Karena ini sering terjadi ketika motor sedang melewati polisi tidur. Lalu yang ketujuh, kotak kardus akan dilakban erat untuk memastikan kemasan aman saat diantar. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada kotak kardus berukuran 20x20x20 cm yang seharga 1.500. Lalu yang kedua ada kertas karton dengan total yang digunakan adalah 20x50 cm dengan harga 1.000. Yang ketiga ada bubble wrap dengan total yang digunakan 20x80 cm dengan harga 2.500, dan kertas bekas dengan total 16 pieces dan berukuran 5x5 cm karena sudah bekas jadi tidak ada harga. Lalu gunting, lem, dan lakban. Jadi harga yang digunakan totalnya adalah 5.000. Prosedur pembuatan kotak. Yang pertama, siapkan kotak kardus dan lapisi alas bawah di dalam dan di luar kotak dengan bubble wrap berukuran 20x20 cm. Kedua, gunting kardus bekas menjadi 5 persegi kecil, 4 pendek, dan 1 panjang, yang kemudian disusun menjadi 6 slot sebagai tempat menampung telur. Yang ketiga, bungkus telur dengan kertas bekas, lalu diletakkan di dalam slot yang telah disediakan. Masing-masing slot akan berisi 1 butir telur.
4, tambahkan bubble wrap berukuran 20x20 cm sebagai tutupan permukaan atas slot yang berisi telur, lalu tutup dan lakban kardus agar aman. Yang kelima, potong kertas karton sesuai dengan template desain, bungkusan, dan gunakan lem untuk menempelkan potongan kertas karton tersebut sebagai bungkusan di luar kardus. Desain kami memuat pegangan kotak agar lebih mudah untuk dibawa. Prosedur percobaan. Pertama, kotak yang berisi telur akan diguncangkan dengan kencang ke kiri dan ke kanan serta atas dan bawah sebagai simulasi telur diguncangkan selama proses pengantaran di jalan yang kasar. Kedua, kotak yang berisi telur akan dijatuhkan dari ketinggian 100 cm atau 1 meter sebagai simulasi telur yang diguncangkan selama proses pengantaran dan motor sedang melewati posisi tidur atau jalan yang berbolong-bolong. Penilaian hasil percobaan. Jika lebih dari setengah sampel telur, yaitu lebih dari 3 butir telur retak atau pecah, maka cara pengembakan tidak efisien sama sekali dan perlu diperbaiki. Jika kurang dari setengah sampel telur, yaitu kurang dari 3 telur retak atau pecah, maka cara pengembakan cukup efisien namun masih bisa ditingkatkan lagi. Ketiga, jika tidak ada telur yang retak dan pecah sama sekali, maka cara pengembakan sudah sangat efisien. Cara pengembakan 6 butir telur yang tim kami rancangkan berdasarkan konsep impuls dan momentum sudah sangat efisien, sebab tidak ada satupun telur yang retak ataupun pecah ketika diguncangkan kemudian dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Selain efektif dalam melindungi telur yang rentan retak, rancangan pengembakan tim kami ini sudah sangat ekonomis karena hanya memerlukan budget Rp5.000 untuk mengembakan 6 butir telur serta terlihat rapi dan menarik. Maka dapat disimpulkan bahwa cara pengembakan tim kami sudah sangat disarankan untuk para penjual telur online terapkan dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil percobaan pengembakan telur menggunakan konsep impuls dan momentum, dapat disimpulkan bahwa pelajaran fisika tidak dapat dikuasai hanya dengan menghafalkan rumus-rumus yang ada, melainkan teori, hukum, dan konsep dalam fisika serta penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan tujuan pembelajaran utama dari subjek fisika. Jika kita dapat menerapkan konsep tersebut dengan baik dan benar, maka kita dapat terus menemukan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, sama seperti kami menemukan cara untuk mengepak 6 telur berbeda dengan efektif namun tetap ekonomi. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh alam semesta secara teratur dan sistematis. Ini terdapat di Kejadian 2 ayat 8-25. Kita sebagai manusia ciptaan Allah bertanggung jawab untuk mensyukuri dan mengagungkan Allah yang telah memampukan kita untuk menemukan teori, rumus, dan konsep fisika berdasarkan ciri-ciri alam ciptaannya yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mampu menerapkan konsep fisika tersebut dengan baik dan benar, maka kita dapat mengembangkan inovasi yang terus meningkatkan kesejahteraan manusia sekaligus memuliakan Allah sebagai pencipta dan penopang seluruh alam semesta. Ini adalah beberapa referensi kami. Terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati.